Henry Priasa Kabupaten Muaro Jambi tewas setelah ditikam kakak dan adik iparnya. Korban meninggal saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Menurut keterangan saksi, kedua pelaku sempat mengejar dan menabrak motor korban hingga terjatuh. Setelah itu, kedua pelaku menikam korban hingga kritis dan meninggal dunia. Waktu itu kan tadi ada dengar teriakan, terus aku kan lari ke sono mau menolong. Ternyata di situ sudah berantem. Berantem itu saya mau menolong. Saya ternyata itu mau kena apa? Sabitan senjata, tapi ternyata kayu. Untuk perkelahian tersebut pelaku berjumlah 2 orang, korban 1 orang. Korban mengalami luka tusukan sebanyak 9 luka. Salah satu pelaku ditangkap, namun pelaku lainnya melarikan diri. Polisi menyita 2 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan. Seorang pria tewas dianiaya dengan senjata tajam di Pasar Angso 2 Jambi. Pelaku diduga kesal dan menuding korban selingkuh dengan istrinya. Pengunjung dan pedagang Pasar Angso 2 Jambi dihebohkan aksi penganiayaan seorang pria. Korban Tuhono bersimbah darah dipeluk seorang wanita yang berteriak histeris. Pengunjung dan pedagang pasar membantu membawa korban ke rumah sakit terdekat, namun nyawanya tidak bisa tertolong. Dari hasil pemeriksaan terungkap korban dibunuh seorang pria karena cemburu dan sakit hati. Pelaku menuding korban selingkuh dengan istrinya. Usai menganiaya korban, pelaku menyerahkan diri ke polisi. Ditemukannya udah ditangkap ya. Motifnya apa, Pak? Untuk sementara motifnya nanti saya cek kembali. Korban dan pelaku saling kenal atau gimana? Saling kenal ya. Saling kenal. Sama-sama pedagang. Jadi pelaku sudah dibawa oleh. Kini pelaku masih diperiksa di Mapolsek Telanai-Pura, Kota Jambi, dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Lelah merawat istri yang menderita stroke, seorang suami tega membunuhnya di Denpasar, Bali. Sunardi, 45 tahun, pria asal Magetan yang tinggal di kamar kos di Denpasar Barat, digiring petugas unit reskrim Polsek Denpasar Barat ke depan awak media. Pria penjual lalapan ini nekat menghabisi nyawa istrinya dengan cara membekap menggunakan bantal. Usai beraksi, pelaku menyerahkan diri ke Pospol Monang Maning. Pelaku mengaku nekat menghabisi nyawa istrinya karena lelah merawat sang istri setelah hampir 2 tahun menderita stroke. Pelaku yaitu karena sudah capek mengurus istrinya karena sudah sakit stroke dari tahun 2024 hingga kemarin. Kemudian si pelaku membunuhnya dengan cara membekap dengan bantal. Akibat perbuatan ini, pelaku terancam pasal pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, tenaga ahli anggota DPR Gadungan meraup 750 juta rupiah setelah mengaku bisa meloloskan peserta seleksi Bintara Polri. Ia akhirnya ditangkap di sebuah tempat indekos di Kemayoran, Jakarta Pusat. Polisi. Sebuah kamar indekos di Jalan Industri Kemayoran, Jakarta Pusat digerebek petugas reskrim Polsek Metro Tanah Abang. Usai membuka paksa pintu kamar, petugas kembali mendobrak pintu kamar mandi karena pelaku mengunci pintu di dalamnya. Pria bernama Arif Rahmat Hakim ini diduga menipu warga hingga 750 juta rupiah. Kau pakai buat pas ke dalam DPR yang mana? Ini. Modus yang dilakukan pelaku adalah menjadi seorang tenaga ahli anggota DPR RI Komisi 3 dan bisa meloloskan peserta seleksi Bintara Polri. Rupanya ia menjiplak tanda pengenal tenaga ahli yang ditemukan di jalan saat berada di Kota Padang. Korban baru menyadari telah kena tipu saat mengetahui jika 3 nama yang dititipkan ternyata tak lolos. Dia menjanjikan kepada korban bahwa dia bisa untuk memasukkan keluarga korban sebanyak 3 orang untuk masuk menjadi anggota kepolisian, yang mana pada saat ada penerimaan anggota kepolisian. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk diperiksa lebih lanjut. Pelaku dijerat pasal tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Kita ke informasi selanjutnya, pasangan kekasih yang membawa 30 kg narkotika jenis sabu ditangkap polisi. Sejoli tersebut sempat berusaha kabur, namun mobilnya tersangkut di perbatasan Jalan Pelabuhan Roro, Kota Dumai. Tim gabungan Ditres Narkoba Polda Riau bersama Lanal Dumai menggeledah mobil yang ditumpangi pasangan kekasih di Pelabuhan Roro, Kota Dumai. Petugas menemukan bungkusan plastik kemasan teh berisi sabu di balik pintu dan lantai mobil. 30 kg sabu asal Malaysia itu sengaja disembunyikan sejoli di dalam mobil yang sudah dimodifikasi. Rencananya, sabu akan dibawa ke Palembang. Namun, perjalanan pelaku dihentikan petugas. Pasangan kekasih sempat berusaha kabur namun mobilnya tersangkut di perbatasan jalan pelabuhan. Sejoli, DE, dan LH berikut barang bukti dibawa ke Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, keduanya mengakui menjadi kurir narkoba dengan upah sebesar 5 juta rupiah per kilogram. Mereka telah menerima uang muka sebesar 15 juta rupiah. Kemudian kedua pelaku ini sempat menginap di Pulau Barat, menunggu barang datang dari negeri seberang. Pasangan kekasih ini dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal melaporkan. Pemirsa, puluhan warga di Kabupaten Tuban, Jawa Timur jadi korban kasus arisan bodong dengan kerugian mencapai 2 miliar rupiah. Sementara itu, dalam semalam, komplotan pencuri beraksi mencuri 2 mobil pickup di Mojokerto. Salah satunya berisi uang puluhan juta rupiah. Sejumlah warga di Desa Sumberjo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, mendatangi sebuah rumah milik perempuan berinisial L, 29 tahun. Mereka menuntut pengembalian uang yang diduga digunakan dalam arisan bodong. Awalnya pihak polisian menerima laporan penjarahan rumah. Namun setelah pengecekan ternyata puluhan orang tersebut korban yang datang untuk menagih hak mereka. Arisan tersebut pada awalnya berjalan normal, namun macet dalam beberapa bulan terakhir. Pengelola yang diduga berinisial L tiba-tiba menghilang. Investasi, ceritanya itu misalkan arisan dijual berapa, itu dijanjikan dengan keuntungan berapa. Itu korbannya ada berapa Pak total? Total sekitar 50 lebih. 50 orang? Iya, dengan kerugian sekitar 2M. Kalau Mbaknya sendiri kena berapa Mbak? Ratusan juta. Kalau sampai saat ini orangnya infonya kemana Mbak? Belum tahu. Jumlah korban yang sudah tercatat mencapai 52 orang dengan total kerugian hampir 2 miliar rupiah. Sebagian korban berasal dari Kabupaten Lamongan dan Bojonegoro. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto Anyus melaporkan. Kamera pengawas merekam 2 aksi pencurian di wilayah berbeda di Mojokerto, Jawa Timur. 2 pria datang mengendap-endap mengincar mobil pick-up yang terparkir di alam rumah. Dalam aksinya pelaku membawa celurit yang diselipkan di balik jaket. Keduanya sempat mencoba membuka pintu mobil namun gagal dan komplotan ini pun kabur. Berselang 2 jam aksi serupa juga terjadi di lokasi lain. 3 pelaku mendorong mobil hingga ke jalan sebelum salah satunya naik ke kemudi. 3 motor lain sudah siaga sebagai kendaraan pelarian. Komplotan ini kabur ke arah Kecamatan Trawas. Dalam aksinya para pelaku merusak gembok rumah dan merusak kunci mobil. Ironisnya, di dalam mobil berisi surat-surat kendaraan lengkap dan uang puluhan juta hasil panen sayur. Cara ngambilnya pelaku nomor 1 ya merusak gembok, terus nomor 2 merusak kunci mobil. Itu yang diambil mobil apa Pak? Jenis 300 pickup. Itu biasanya buat apa Pak kendaraannya? Sembako. Buat sembako. Itu waktu kejadian mobilnya berada di mana sih Pak? Di depan rumah. Berbekal rekaman, korban melaporkan kasus ke polisi dan berharap pelaku tertangkap. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Anyus melaporkan.